Oke, 4, 3, 2, 1. Ya oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Bay yang kali ini akan kembali mengajar kalian dalam pendidikan agama Islam. Dan buat kalian yang kelas 7 kali ini, pada bab pertama kita akan membahas mengenai pedoman hidup kita. Apa sih pedoman dalam hidup kita? Tentunya bagi kita yang warga muslim, pedoman dalam hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya kali ini juga Bapak akan berada di beberapa spot-spot yang ada di SMP 41 kita ini ya. Contohnya di belakang saya ini adalah di Sasar, maksudnya halaman yang pertama. Nanti kita akan masuk ke berikutnya. Teman-temannya ikut saja video pembelajaran dengan Pak Yel. Ini aja ya Pak ya. Silakan Pak, dilanjutkan ngajanya. Saya lanjut dulu ya Pak. Oke baik kawanku sekalian, sebelum Bapak memulai dari pembahasan kita mengenai Al-Quran Sunnah, Bapak ada bantuan dulu nih buat kalian semua. Tapi jangan lupa bilang cakep, oke? Cakepnya jangan lupa, cakep kayak kalian semua. Oke baik. Pantun yang pertama, ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Oke, mau lagi ya. Ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Agar hidup kita lebih bermakna, Al-Quran dan hadis jadikan pedoman. Ya, sekarang kita berada di salah satu kelas 7 di SMP Jakarta. Saya izin dulu ya sama Bapak yang di belakang. Pak, mohon izin Pak, saya mau melanjutkan. Tapi saya kenal dengan Bapak. Bapak kenal dengan saya. Coba kita ini juga Pak. Izin Pak, lanjutkan materi saya. Baik anak sekalian, lanjutkan materi. Al-Quran dan hadis adalah sebagai pedoman dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Nah memang Al-Quran sebagaimana yang sudah kita ketahui adalah sebagai pedoman dalam hidup kita atau kitab suci daripada umat muslim yang memang menyempurnakan daripada kitab-kitab sebelumnya. Seperti yang sudah kita ketahui dalam rukun iman yang ketiga, kita percaya dengan kitab-kitab Allah, dan Al-Quranlah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman yang menyempurnakan dari seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan. Dan di dalam Al-Quran inilah banyak sekali hal-hal yang menjadi petunjuk, pembeda, dan juga penerang untuk kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itu maka Al-Quran inilah sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Nah, analoginya adalah Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Seperti misal kalian membeli sebuah mainan di mana di dalamnya kalian dalam mainan itu harus merakit sebuah mainan itu. Nah, tentunya dalam merakit mainan tersebut kalian nggak tahu kan apa dan bagaimana cara merakitnya. Maka dalam mainan tersebut adalah yang disebut dengan buku petunjuk. Nah, sehingga dengan buku petunjuk tersebut kalian dengan mudah merakit dari mainan yang kalian beli. Nah, misalnya contohnya ada simbol A, simbol B, simbol C dan seterusnya. Dan disitu akan kita kaitkan simbol A, kita kaitkan dengan simbol B, maka terjadilah sebuah rangkaian mainan yang kita harapkan, kita inginkan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Nah, buku Al-Quran inilah petunjuk dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa merangkai kehidupan kita ini dengan benar, bisa merangkai kehidupan kita ini dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah fungsi atau definisi dari Al-Quran. Nah, dengan hadis, sedangkan hadis ini adalah sebagai penguat dari Al-Quran. Jadi kita bahas tuh apa saja yang dalam hadis dan bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran. Memang hadis ini adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran bagi umat muslim. Jadi sumber hukum untuk dalam kita mengajarkan ini sebagai seorang muslim, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah atau kita kenal dengan hadis. Nah, jadi inilah dua sumber yang sangat otentik, dua sumber yang sangat menjadi pedoman bagi seluruh umat muslim. Nah, sampai
Sampai di sini kalian sudah mengerti kan apa itu Al-Quran dan apa itu hadis dan apa fungsi-fungsi dari setiap apa yang telah Bapak sampaikan tadi, apa itu fungsi hadis, apa fungsi Al-Quran. Oke, kita akan berlanjut ke penjelasan berikutnya. Ikutan ya, Bi? Foto kan? Oke, saya masih materi, boleh Bu? Boleh. Baik, aku sekalian. Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala menerangkan yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ulil amri. Siapa itu amri? Penguasa atau pemerintah di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulullah, yaitu sunnah-sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 59. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl surah ke-16 ayat 64 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi talafu fihi wa hudaw wa rahmah wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dimana artinya adalah, dan kami tidak menurunkan kitab, yaitu Al-Quran. Jadi nama lain dari Al-Quran juga ada yang disebut dengan Alkitab. Alkitab ini kepadamu, kepada Rasulullah SAW, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Anak sekalian, inilah dua ayat yang menjadi tujuan kita, atau yang menjadi arahan kita, atau menjadi konsen kita dalam pembelajaran kita kali ini mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Jadi dari surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 59, dan surah An-Nahl surah ke-16 ayat 64. Jangan lupa nanti kita sudah menghafal ayat tersebut dan juga kita akan menghafal artinya. Karena dari sini kita akan melihat bagaimana Allah mengatakan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai pedoman hidup. Silakan, Di, kalau mau ditambahkan. Ya. Ini silakan. Diam aja. Oke, kalau gitu ya. Kasih. Salah masuk. Kali ini saya berada di salah satu depan kelas, satu kelas di SMP Negeri Tasu Jakarta, di Putaran dari kelas 8. Oke, baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Apakah fungsi hadis terhadap Al-Quran? Dan fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah sebagai bayan at-takrir. Disebut juga dengan bayan at-ta'kid atau bayan al-isbat, di mana bayan at-takrir adalah menetapkan atau memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Nah, fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Jadi diperkuat lagi apa yang ada dalam Al-Quran dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fungsi hadis yang kedua, jadi fungsi hadis yang kedua adalah sebagai bayan at-tafsir, adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat mujmal atau ayat-ayat umum, ayat global, atau pada ayat-ayat mutlak yang tidak mempunyai batasan, dan ayat-ayat am atau umum. Sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian
atau tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan taksis atau pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Nah, ini fungsi hadis yang kedua. Lalu fungsi hadis yang ketiga adalah bayan at-tasyri, adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Nah, biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya apa? Seperti zakat, ya, zakat fitrah dan segala macamnya. Nah, itu diterangkan di dalam hadis atau dirincikan lagi di dalam hadis. Fungsi hadis yang terakhir atau fungsi hadis yang keempat yaitu sebagai bayan an-nasih, di mana secara bahasa berarti ibdal atau membatalkan, atau izalah menghilangkan, atau tahwil memindahkan, dan taghyir mengubah. Nah, bayan an-nasih ini adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Jadi di mana misalnya pada saat mengenai hukum minuman keras atau khamar, yang mana sebelumnya khamar ini tidak diharamkan oleh Nabi. Nabi hanya mengharamkan khamar itu ketika atau Nabi mengharamkan khamar ketika orang-orang mau sholat gitu. Orang mau sholat nggak boleh minum minuman khamar. Namun di luar sholat berarti masih diperbolehkan. Namun dikhawatirkan lagi ketika orang sholat diam dengan minuman khamarnya sehingga dia mabuk dan bacaan serta gerakannya itu tidak terarah. Oleh sebab itu maka Nabi SAW mengharamkan khamar dimanapun dan kapanpun. Nah, itu yang penjelasan yang keempat. Nah, dari keempat ini sudah kita ketahui apa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Terus kalian sudah paham kan sekarang apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Oke, itu mudah-mudahan penjelasan yang sedikit singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan kita sudah mengerti apa itu Al-Quran, apa itu Sunnah, apa itu hadis dan segala macamnya, dan itu bisa kita menjadikan pedoman dalam hidup kita. Oke, dapat cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.